Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk. Saudara-saudari, kalau kita membaca Injil hari ini, kita tahu betapa ada sesuatu yang diberikan Yesus kepada kita, yaitu Roh Kudus. Tetapi kalau kita lihat dalam bacaan pertama, kita mendambakan keajaiban seperti apa yang terjadi di dalam hidup para rasul, berkata-kata dengan orang dari berbagai bangsa dan mereka mengerti. Ada yang sudah bisa begitu? Oh, tidak ada berarti. Baik, sama, saya juga belum bisa itu. Ya. Tapi itu bukan tanda betapa bahwa Roh Kudus tidak hadir di dalam hidup kita. Roh Kudus itu tidak hanya ditemukan dalam hal atau tindakan yang ajaib, seperti berkata-kata dengan bahasa roh, mampu bernubuat, atau bisa melakukan tindakan penyembuhan. Bukan hanya itu saja, tapi juga dalam hal sehari-hari. Mari kita lihat. Anda melihat gelas ini, ketika Anda melihat gelas ini, apa yang ada di dalam kepala Anda? Anda hanya mau mengatakan bahwa, oh, gelasnya separuh kosong. Atau gelasnya separuh penuh. Oh, itu sama saja. Tidak sama. Oh, itu hanya setengah gelas saja. Hanya setengah gelas plus saja di belakang. Atau itu sudah setengah gelas. Dua hal yang memotret realitas yang sama, tetapi apa yang ada di kepala kita sungguh-sungguh berbeda, sehingga apa yang kita keluarkan di dalam kata-kata kita itu menunjukkan isi pikiran kita. Kalau Anda mengatakan bahwa ini setengah kosong, Anda perlu bertanya lagi kepada diri Anda. Apakah hidupku memang selalu kupandang seperti gelas yang isi airnya hanya separuh itu dan selalu mengatakan kosong, kosong, dan kosong? Atau dalam hidupku yang aku tahu bahwa gelasku tidak pernah penuh, gitu ya, tetapi selalu mengatakan sudah separuh ada isinya. Dan apa yang ada di kepala Anda itu jauh lebih penting daripada realitas yang ditunjukkan. Semua orang melihat gelas ini separuh terisi air, tetapi semua orang banyak orang menerjemahkannya ini sebagai separuh kosong. Ada bahaya di dalam interpretasi seperti itu, karena Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dan kalau Anda menerima Roh Kudus, Anda boleh percaya, Anda yang mengatakan bahwa gelas ini sudah terisi separuh. Sama seperti ketika Anda melihat hidup Anda tidak benar-benar kosong. Hidup Anda memang belum penuh.
penuhnya nanti kalau Yesus datang kedua kali gitu ya. Tapi Anda juga tidak mau Tuhan Yesus datang cepat-cepat toh, ya. Hidupnya masih enak toh di dunia ini, ya. Jadi Tuhan Yesus, saya mau hidupnya saya penuh, tetapi kamu jangan cepat-cepat datang. Itu doa kalian toh? Sama, saya juga begitu. Tetapi kalau Anda melihat hidup Anda selalu kosong, separuh kosong, persis hidup Anda sebenarnya sudah cukup. Lebih daripada cukup. Tetapi Anda selalu merasa kosong. Karena apa? Karena Anda tidak melihatnya sebagaimana Tuhan melihat hidup Anda. Boleh percaya, boleh tidak, saya orang Flores. Anak muda, saya tidak berteriak soal internet. Karena zaman saya di Flores, jangankan internet, listrik aja kagak ada. Ya, listrik aja tidak ada. Kalau sore hari sudah jam 5 seperti ini, lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya dan bapak saya mulai pasang lampu tempel. Supaya nanti malam saya bisa belajar di bawah lampu tempel. Apakah itu kekurangan? Anda bisa melihat itu sebuah kekurangan. Tetapi saya tidak melihatnya itu. Karena apa yang saya alami ketika kecil, itu sungguh-sungguh membuat saya merasa, Tuhan terima kasih. Waktu kecil saya tidak punya listrik. Hanya punya listrik, Bapak Ibu yang adik-adik tidak mengerti. Hanya punya listrik kalau bapak saya lagi mau nonton pertandingan tinju. Diesel kami dihidupkan oleh bapak saya. Mau nonton tinjunya siapa? Elias Pikal. Maka listrik perlu ada di TV. Ya. Anak-anak muda tidak mengerti. Tapi apa yang membuat bagi banyak orang adalah kekurangan, bagi saya itu adalah kelebihan. Mengapa begitu? Saya tidak pernah panik ketika listrik mati. Saya tahu bagaimana membawakan diri ketika listrik mati. Saya tidak jadi orang bego. Pernah di Amerika, 7 tahun saya di Amerika dan saya tahu apa? Tidak pernah listrik mati. Di Indonesia sudah berkali-kali, ya, galian lubang depan rumah saya itu digali terus setahun 2 kali. Saya nggak mengerti mengapa harus setahun harus 2 kali begitu ya. Tapi ya oke lah, mati terus. Di Amerika hanya 1 kali dalam 7 tahun. Dan Anda boleh percaya boleh tidak, bule-bule bingung karena mereka hidup dengan listrik dan internet. Lalu bingung what to do, apa yang harus saya lakukan. Saya bilang, hey, datang sini. Saya nyalakan lilin. Lalu saya tuang segelas wine untuk dia. Mari kita duduk ngobrol. Kenapa? Itu yang biasa dilakukan oleh keluarga kami. Ketika di malam-malam yang gelap itu. Duduk ngobrol bersama sebagai keluarga. Dan saya bilang, datang sini. Kita ngobrol sebagai sahabat. Dan itu yang memanusiakan kita. Bukan listrik. Oke, itu yang pertama. Kita orang-orang yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, diilhami Roh Kudus, dicurahi Roh Kudus, selalu punya optimisme dan pandangan positif akan hidup. Walau hidup kita tidak pernah sungguh-sungguh lengkap. Orang yang melihat segala sesuatunya dari sisi negatif atau kekurangannya adalah orang yang punya masalah. Itu secara psikologis kita tahu bahwa orang yang depresi adalah orang yang selalu melihat dirinya jelek, masa depannya suram, dunianya jelek. Itu tanda-tanda punya kekurangan dan Roh Kudus, karya Roh Kudus diabaikan oleh dia. Satu tanda lagi selain optimisme dan melihat kemampuan melihat hal-hal positif di dalam hidupnya walaupun tidak lengkap. Apa karya Roh Kudus? Orang itu berkobar-kobar. Bukan karena saya khotbah di Kota Baru, bukan. Orang itu bisa seperti pemantik, hidupnya penuh gairah, semangat, keberanian, bahkan ada sukacita. Itu bisa datang dari segala macam tanggung jawab yang dikerjakan sehingga pekerjaannya baik. Tanggung jawab komitmen terhadap perkawinannya, makanya hidup perkawinannya baik. Anak-anaknya juga dididik secara sungguh-sungguh sehingga berprestasi.
tapi juga mempunyai banyak teman. Itu tanda orang yang diilhami oleh Roh Kudus dan dia bercahaya seperti pemantik ini. Tetapi kita tahu betapa bahwa dalam hidup kita itu sering kali merasa bahwa kita itu mau bercahaya, bisa bercahaya, tetapi beban berat mendatangi kita. Itu seperti orang yang di dalam pemantik ini disirami air, bertengkar dengan pasangan, dimarahi mama mertua, punya pacar yang toksik, gagal ujian, ya, apalagi di unfollow teman di IG, stres berat, ya, apalagi macam-macam, kehilangan pekerjaan, apalagi kehabisan pulsa data, ya, dan segala macam itu membuat kita terbebani dan tidak lagi mampu bersinar. Astaga naga, Tuhan, saya tadinya bisa bercahaya terang, hidup saya berkobar-kobar. Tetapi guyuran masalah datang tiba-tiba menimpa saya. Saya habis Tuhan, saya tidak mampu lagi bersinar terang. What to do? Kalau kamu tidak lagi bisa bersinar terang karena tenagamu, well, Roh Kudus sudah ada di dalam batinmu. Dia hanya menunggu satu gerak langkah dan kamu akan menyala lagi seperti ini. What to do? Roh Kudus sudah ada di dalam batinmu, di dalam pembaptisanmu. Kamu hanya perlu datang ke sumber cahaya itu, sumber terang itu. Siapa dia? Tuhan kita, Yesus, yang menggerakkan Roh Kudus di dalam batin kita. Kalau Anda dibanjiri segala macam masalah dan membuat Anda tidak bisa lagi bercahaya, tidak punya lagi kemauan untuk melanjutkan hidup, semuanya terasa gelap, Anda sekalian perlu datang ke sumber cahaya itu. Biarkan dia yang memantik Anda. Karena Roh Kudus sudah ada, sudah siap untuk menyala-nyala di dalam batinmu. Tapi Anda terbebani, terguyur oleh segala macam masalah itu, dari yang remeh-temeh, ya, sampai yang berat sekalipun. Datang kepada Yesus, minta dia pantik Roh Kudus itu, supaya Anda menyala terang lagi. Dan itu tanda bahwa Anda mengalami gerak Roh Kudus ketika hidup Anda walaupun terasa begitu banyak masalahnya, tetapi Anda masih terus menjalaninya dengan komitmen, dengan tanggung jawab. Anak muda sekalian, juga orang tua, hidup kita haruslah hidup yang mencari sumber cahaya. Supaya kita bisa tetap berkobar walaupun kita diguyur, disirami begitu banyak masalah dalam hidup kita. Karena memang hidup kita tidak lengkap. Kita tunggu sampai Yesus mengubah itu jadi lengkap. Tapi ketika masa ini sekarang, kita mau tetap cari dia supaya api itu berkobar. Roh Kudus adalah sumber terang dan kekuatan. Datanglah kepada Yesus supaya dia memantikmu, supaya kamu menjadi sumber terang walaupun terang itu kecil. Itu bisa macam-macam. Tetapi bahwa Yesus yang paling utama, Yesus bisa datang di dalam teman-temanmu, di dalam keluargamu, di dalam orang-orang yang peduli, di dalam gereja,
Cari sumber cahaya terang itu di dalam hidupmu. Carilah teman yang real. Hiduplah dan berkontribusi dalam komunitas. Dan selalu terhubung dengan gereja yang merupakan tempat menimba makna hidup kalian, yang menguatkan, yang memberikan arah. Saudara-saudariku, jangan hidup di dalam kegelapan. Kalian sudah punya Roh Kudus di dalam batinmu. Kamu hanya diajak untuk berpikir secara positif, melihat secara positif segala kejadian dalam hidupmu. Tetapi kalau kalian sampai terlalu lemah untuk bercahaya karena guyuran begitu banyak masalah, sekali lagi, datanglah ke sumber cahaya itu. Dia yang akan mengobarkan hatimu sekali lagi. Amin.